Halo guys, sobat-sobat yang tridik sekalian. Jadi jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya yang gua bahas soal jurusan gabungan manajemen atau double degree mana yang cocok dengan manajemen. Jadi kali ini gua sebagai lulusan sarjana hukum dan juga orang yang memang cukup banyak mempelajari hukum karena gue sendiri adalah mahasiswa S3 hukum, udah ngerekap nih kira-kira jurusan-jurusan apa aja yang cocok buat membantu atau istilahnya untuk bisa barengan jalannya sama jurusan hukum. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang cocok sama konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini, dan juga buat kalian yang merasa suka dengan video ini, jangan lupa yang pertama like dulu videonya dan juga share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan video ini. Oke, seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya, memang yang namanya jurusan hukum itu emang jurusan yang karir path-nya atau istilahnya profesinya itu udah jelas banget kegambar di depan mata. Ketika kamu lulus dari jurusan hukum, antara kamu kerja jadi pengacara, kerja di perusahaan, atau jadi PNS, antara hakim, jaksa, panitera, hal seperti itu. Jadi karirnya udah jelas. Tapi ternyata cabangnya itu besar banget. Jadi ketika kalian ngambil satu profesi tertentu, jurusan lain itu menjadi satu ilmu yang wajib banget sebenarnya buat kalian pahami secara utuh. Jadi kira-kira apa aja sih jurusan-jurusan yang memang bisa bareng double degree sama hukum dan membentuk satu jalur karir profesi yang bagus. Jadi yang pertama adalah jurusan hukum dan juga jurusan keuangan. Jadi jurusan keuangan itu biasanya ada di bawah manajemen ya, manajemen keuangan ya. Dan memang yang namanya profesi untuk hukum yang ada fokus di bidang keuangan itu ada sendiri, namanya konsultan hukum pasar modal. Dan memang sebenarnya nggak harus ngambil kuliah di bidang keuangan atau manajemen keuangan ini, tinggal ikut kursus HKPM, himpunan konsultan pasar modal, tapi akan lebih preferable buat para pemberi kerja atau yang butuh konsultasi. Itu kan lebih percaya kalau teman-teman punya ijazah katakanlah sarjana ekonomi, magister manajemen, atau master of business administration. Jadi jurusan keuangan akan sangat membantu citra teman-teman sebagai konsultan hukum pasar modal, atau bahkan ada juga teman-teman yang ambil jalur notaris, itu banyak banget yang punya keahlian di bidang manajemen juga, ngambil MBA, ngambil MM, karena memang yang namanya teman-teman yang ngambil hukum di bidang perdata itu akan sangat gak asing banget sama instrumen keuangan, khususnya saham, kontrak, dan fidusia, dan hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman yang memang mau fokus di bidang hukum di pasar modal atau keuangan, itu sebenarnya bisa dibilang cukup wajib untuk bisa ngambil kuliah baik di S1 atau S2 di bidang keuangan ini. Terus yang kedua adalah hukum dan juga teknik. Jadi hukum dan juga teknik, biasanya sih teknik menjadi S1 pertamanya, lalu hukum menjadi S2 atau mungkin S1 lagi, kayak gue sendiri sebenarnya. Jadi yang namanya hukum itu tidak bisa lepas dari pekerjaan teknik, karena kebanyakan teknik yang sifatnya konstruksi atau membangun itu dilakukan oleh pihak yang bukan pemiliknya. Jadi istilahnya diborongkan atau dikontrakkan. Nah, yang mengerjakan pekerjaan itu dinamakan sebagai kontraktor, dan kontraktor itu bekerja atas dasar yang namanya perjanjian atau kontrak. Ya, perjanjian atau kontrak ini adalah produk hukum yang memang paling banyak ditemui oleh lulusan sarjana teknik atau insinyur. Sehingga kalau teman-teman punya background yang kuat di bidang kontrak, itu ada sendiri posisinya namanya kontrak engineer untuk orang yang memang ahli di bidang hukum perjanjian, perikatan, dan juga teknik. Tapi sebenarnya cukup banyak juga posisi lain, misalnya sebagai investigator, auditor teknik, yang bahkan sebenarnya mereka itu lebih butuh lulusan hukum ketimbang lulusan akuntansi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sifatnya yang forensik ya, atau penegakan hukum. Itu tentu saja akan lebih banyak untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya proyek yang bermasalah, itu akan membutuhkan keahlian teknis dan juga keahlian hukum. Jadi nggak hanya terkait perjanjian atau kontrak aja, tapi memang cukup banyak untuk opsi yang bisa ditempuh oleh orang-orang teknik yang punya keahlian hukum yang kuat. Selanjutnya adalah hukum dan juga kesehatan. Kalau teman-teman lihat drama Korea Dr. Lawyer, itu memang rada absurd ya, tapi sebenarnya kenyataannya memang ada profesi hukum kesehatan, di mana di sini teman-teman yang punya background mungkin awalnya suster, dokter atau dokter gigi, atau mungkin kesehatan masyarakat, bisa mengambil magister hukum untuk urusan hukum-hukum atau sengketa atau tuntutan yang terkait dengan malapraktik atau tuduhan malapraktik atau masalah pengelolaan rumah sakit. Biasanya kalau orang dokter ya yang ngambil hukum ini adalah lulusan
jurusan spesialis forensik yang itu biasanya memang untuk penegakan hukum. Jadi hukum yang diambil itu tidak terkait kebendaan atau perdata, tapi lebih ke arah pidana. Karena yang namanya kesehatan ini pasti larinya dengan hidup mati orang, dan itu memang larinya ke pidana. Dan teman-teman yang memang dari awal backgroundnya itu sarjana hukum, itu bisa juga mengarah ke kesehatan masyarakat atau administrasi rumah sakit untuk bisa memahami hukum kesehatan secara lebih baik. Tapi kebanyakan sih memang tidak ngambil jurusan ini kalau memang sudah backgroundnya pengacara. Tapi sebaliknya kalau dokter itu malah ngambil sarjana hukum biarpun tidak sampai ke arah pengacara, tapi memang hukum dan juga ilmu kesehatan ini sangat terkait khususnya untuk menyelesaikan perkara-perkara kesehatan. Nah, selanjutnya adalah hukum dan juga psikologi. Jadi psikologi ini sebagai ilmu bersama hukum itu memang sangat terkait khususnya untuk bidang-bidang yang sifatnya kriminal atau pidana. Akan ada sendiri ilmu yang namanya psikologi hukum, ada juga profesi yang namanya psikolog hukum yang ini sifatnya menjadi seorang ahli atau menjadi saksi itu di persidangan yang khususnya untuk mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan itu terjustify atau tidak, benar atau tidak, dan itu tentu saja tidak sekedar judging ya. Jadi ada metodenya ketika teman-teman dengan background psikolog menjadi orang hukum, menjadi psikolog hukum, itu biarpun di Indonesia masih cukup jarang, tapi memang arahnya itu ketika teman-teman menjadi psikolog itu sering juga dijadikan saksi ahli. Apalagi kalau teman-teman punya background psikolog dan juga sarjana hukum, itu akan sangat membantu sekali khususnya di urusan persidangan pidana ya. Teman-teman yang punya background sebagai pengacara pun akan sangat terbantu kalau memahami ilmu psikologi, karena yang namanya proses yang terjadi di persidangan itu sangat naik turun, dan orang yang memahami manusia secara baik tentu saja akan sangat terbantu. Apalagi yang pada posisi pengacaranya ya, kalau di bagian hakimnya sih lebih dipengaruhi, tapi kalau pengacara adalah sifatnya yang mempengaruhi. Selanjutnya ada hukum dan juga akuntansi. Jadi memang hukum dan akuntansi ini sangat terkait, khususnya akuntansi perpajakan. Ini memang ahli hukum perpajakan itu harus punya keahlian khusus di bidang perpajakan, atau bahkan sudah lulus brevet pajak itu lebih baik lagi. Dan mereka kerjanya tetap menjadi konsultan hukum. Ini sifatnya perdata, jadi nggak terkait peradilan, nggak terkait persidangan. Tapi secara umum kalau teman-teman punya background yang kuat di bidang hukum dan juga perpajakan akuntansi, itu akan sangat membantu ketika karir teman-teman antara menjadi konsultan pajak atau konsultan hukum pajak. Dan itu memang karir path yang cukup menjanjikan juga. Konsultan pajak itu menjadi salah satu yang gajinya cukup viral ya di beberapa media sosial yang lalu. Yang jadi memang hukum dan pajak ini menjadi satu kombinasi yang cukup baik. Profesinya ada juga, ikatan konsultan hukum pajak itu ada. Gue sendiri sebagai orang yang kuliah akuntansi juga cukup sering lihat orang SH dan SAK, sama juga sebaliknya di sarjana hukum juga ada yang backgroundnya sarjana akuntansi ngambil sarjana hukum untuk lebih memahami secara regulasi dan standarnya. Kemudian hukum dan juga sosiologi. Jadi ini sosiologi ini merupakan ilmu yang istilahnya praktis tapi nggak bisa diserap dengan baik di industri, karena memang orang-orang sosiologi ini kalau secara ilmu sendiri dia akan lebih banyak menjadi peneliti. Tapi kalau teman-teman itu punya background hukum atau istilahnya bisa sampai menjadi advokat atau peneliti hukum, itu yang namanya bidang sosiologi ini menjadi ilmu yang sangat baik kalau teman-teman mengambil ya. Karena di hukum sendiri ada istilah ubi societas ubi ius, yang istilahnya ada masyarakat maka ada hukum ya. Jadi hukum itu memang timbulnya dari masyarakat, dan ilmu yang mempelajari masyarakat itu namanya sosiologi. Jadi kalau teman-teman memahami dua-dua ilmu ini secara penuh, teman-teman itu bisa menjadi sosiojuris atau orang-orang yang memahami hukum secara masyarakat. Dan ini untuk penelitinya emang masih cukup jarang. Peneliti sosiologi ini paling besar ya paling di kampus gua di Diponegoro dan di Universitas Indonesia. Jadi memang kalau teman-teman menjadi peneliti hukum atau mungkin ada pengacara yang di LBH, itu juga cukup baik kalau mau memahami sosiologi. Contohnya Haris Azhar itu juga dia S1 sosiologi dan juga sebagai pengacara juga. Jadi memang karir path yang cukup baik kalau mau ditempuh dengan dua-duanya, tapi memang akan lebih banyak ke penelitian atau juga pidana ya. Selanjutnya adalah jurusan hukum dan juga kriminologi. Jadi yang namanya jurusan hukum ini kan ada yang namanya pidana, atau istilahnya yang masalah kesalahan dan pelanggaran. Kesalahan dan pelanggaran ini merupakan salah satu bidang studi yang dipelajari khusus di bidang studi atau jurusan kriminologi. Jadi teman-teman yang memang mengambil jurusan hukum dan mau fokus ke bidang pidana, itu akan sangat baik kalau teman-teman mengambil fokus di bidang kriminologi. Sama halnya kayak teman-teman yang sudah terjun di bidang kriminologi dan ingin lebih paham terkait hukum, akan lebih baik kalau ngambil jurusan hukum supaya tahu regulasinya, nggak cuma tahu secara ilmunya. Dan ketika dua jurusan ini digabungkan, ini tentu saja akan menjadi salah satu kombinasi yang cukup baik, karena kriminologi sendiri itu sebenarnya ilmu yang gabungan
ringan, tapi dia akan sangat membutuhkan pengetahuan tentang hukum dan regulasi. Jadi memang kalau sebelumnya itu ada psikologi, ada sosiologi, nah kriminologi ini gabungan antara psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, dan berbagai macam ilmu yang intinya di situ fokusnya adalah untuk memahami pola perilaku kejahatan, baik yang kejahatan besar, kejahatan perusahaan, sampai kejahatan warungan. Jadi itu memang suatu ilmu yang saling mendukung, hukum dan kriminologi, khususnya buat kalian yang ingin jadi pengacara atau jaksa untuk urusan pidana, kejahatan, pelanggaran ya. Lalu ada juga hukum dan juga informatika. Jadi ini memang masih terkait ya. Pasti teman-teman ada gambaran karena yang namanya zaman sekarang itu UU ITE, UU ITE, UU ITE. Tapi sebenarnya hukum dan teknologi itu memang tidak bisa terpisahkan. Apalagi sekarang teman-teman sudah melihat bagaimana pengadilan atau sistem peradilan kita itu kalah dengan trial of public opinion, atau istilahnya apa yang terjadi di pengadilan itu belum tentu benar kalau belum divalidasi sama sosial media. Dan itu menjadi salah satu bukti bahwa teknologi dan hukum itu tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat sekarang memang sudah sangat terintegrasi dengan teknologi, atau istilahnya society 5.0, di mana teknologi ini memang sudah sangat tergabung dan juga sangat menyesuaikan masyarakat. Nah, ini membuat dua ilmu, hukum dan juga informatika ini menjadi kombinasi yang sangat baik buat kalian yang memang ingin fokus ke hukum telematika, karena bahkan ya Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pak Edmond Makarim, itu dua sarjana hukum dan juga sarjana komputer, dan itu memang beliau jadi sangat paham terkait regulasi ITE, terkait standar yang di luar sana, terkait cyber security pun beliau paham. Mungkin bahkan beliau itu bisa coding juga, biarpun dia adalah ahli hukum yang hebat, tapi itu bisa menjadi salah satu bukti di mana hukum dan juga komputer itu memang sangat kolaboratif di era teknologi seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah hukum dan juga jurusan hubungan internasional. Jadi sekali lagi ini gue akan sering banget rada memandang hubungan internasional itu sebagai jurusan yang biasa aja, karena memang teman-teman dari lulusan hubungan internasional kemungkinan menjadi diplomatnya itu sangat kecil dan kemungkinan akan nyebrang ke bidang ilmu lain, dan hukum itu menjadi salah satu opsi yang baik karena ada bidang hukum yaitu hukum internasional, di mana teman-teman itu harus memahami hukum secara utuh tapi juga memahami teori-teori dan juga relasi politik internasional. Dalam hal ini orang-orang hubungan internasional itu sudah mempelajari dari mereka kuliah S1, sehingga ketika orang itu ingin mengambil kuliah hukum dan juga hubungan internasional, mereka akan sangat piawai dalam bidang hukum internasional, urusannya misalnya arbitrase internasional atau pengadilan tinggi internasional, itu mereka akan sangat paham ya, karena mereka memahami politik internasional antar negara, juga memahami hukum secara utuh. Jadi orang-orang seperti itu akan sangat dibutuhkan, khususnya untuk organisasi-organisasi multinasional yang memang jumlahnya nggak banyak tapi cukup bisa menjadi pegangan untuk karir dan profesi, dan tentu saja gajinya cukup oke dan juga buat masa depan juga oke. Terus yang terakhir ini yang cukup jelas, itu gabungan antara hukum dan juga administrasi publik. Jadi ada salah satu bidang hukum yaitu hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara, di mana di situ adalah hukumnya itu untuk urusan kenegaraan. Ada juga jurusan yang namanya administrasi publik atau administrasi negara. Fokusnya adalah untuk ngurus negara secara administratif, istilahnya manajemen kenegaraan ya, administrasi publik itu. Dan di sini emang menjadi kombinasi yang udah jelas banget, di mana kamu menjadi PNS atau administrator negara yang ingin paham hukum, kamu punya background administrasi publik ya, kamu belajarlah hukum. Di sisi lain, kamu menjadi seorang sarjana hukum, menjadi pejabat negara, ingin fokus memahami tata negara dan tata usaha negara dan administrasi negara, itu ya silahkan belajar administrasi publik supaya bisa menjadi pejabat negara yang baik. Jadi itu memang kombinasi yang baik untuk administrator negara, dan juga bisa saja para ahli hukum tata usaha negara, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara ini untuk bisa mengambil dua jurusan ini supaya ilmunya lebih utuh. Dan memang ya yang namanya administrasi publik itu kayaknya cuma di negara kita aja yang tidak bergengsi, di negara lain itu cukup bergengsi karena memang menjadi PNS dan juga konsultan negara cukup bisa dipegang. Kalau di sini kan yang penting stabil, gaji nggak seberapa juga nggak apa-apa. Jadi gue udah sampai di penghujung video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, jangan malu-malu tulis aja di komentar. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini ke teman kalian yang kira-kira butuh. Dan buat kalian yang merasa tersakiti, nggak setuju sama isi dari video ini, ya dislike aja, gue nggak apa-apa. Buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian, dan see you in the next video. Bye bye.